Halo Gubals, Ferry di sini dan kali ini kita lagi sama Poco F4 GT. Nah, apa sih yang mau dilakuin di video kali ini? Sebenarnya seperti biasa, ada satu kala di mana gue cuma mau gacha fun aja dengan salah satu smartphone terbaru yang ada di meja review kita. Nah, kali ini yang berkesempatan nemenin kita untuk nyoba ngeroll Ito, dan sebenarnya target gue adalah cookie Shinobu-nya doang, bukan Itonya, di Poco F4 GT. Jadi sembari gue nge-showcase juga performanya Poco F4 GT buat kalian yang belum lihat tes 10 menitnya dan juga review kita Poco F4 GT-nya. Nah, di sini ya simpelnya sih gue cuma mau having fun aja sambil ngegacha, siapa tahu some stupid things happens di sini bareng sama si Poco F4 GT-nya. Nah, jadi yaudah gitu aja. Without further ado, langsung aja kita cobain ngegacha atau ngeroll Ito dan juga Cookie Shinobu, walaupun balik lagi targetnya cuma Cookie Shinobu-nya aja di Genshin Impact version 2.7 memakai Poco F4 GT. Let's check it out. Ya, jadi ini adalah Poco F4 GT. Kemarin udah sempat kita review juga dan udah nge-showcase 10 minutes gameplaynya si Poco F4 GT buat main Genshin Impact. Buat TLDR, intinya sih performanya bisa dibilang cukup. Jadi bukan ekstrim, bukan apa, sesuai namanya Poco F4 GT sebenarnya. Namanya cukup. Cukup ini kayak apa? Ya, kalian bisa langsung aja nonton di video 10 menit gameplaynya dulu yang bisa kalian akses di kanan sini. Dan nantinya kalau misalnya kalian udah nonton dan penasaran sama performa-performa lainnya dari si Poco F4 GT, kalian juga bisa ngecek first impression review plus hands on kita dengan si Poco F4 GT ini juga. Ya sama sih, melalui link di kanan atas ini yang udah gue ganti untuk video reviewnya. Nah, kali ini kita akan coba ngegacha Ito dan Cookie Shinobu menggunakan Poco F4 GT dengan Genshin Impact version 2.7. Ya dah, langsung aja kita masuk ke Poco F4 GT ke Poco F4 GT-nya. Usut karena namanya panjang, biasa tuh Poco cuma Poco F4, F1, F2 Pro, itu yang ribet satu sama F3. Nah, ini Poco F4 GT. Ya, buat yang belum tahu tentang Poco F4 GT, basically ini adalah gaming smartphone-nya Poco yang terbaru saat ini dengan fitur utamanya ada ya, ini ada dua L1 R1 di sini yang fungsinya kayak trigger. Mungkin kalau kalian yang familiar dengan model Black Shark ataupun ROG Phone, nah ini tuh salah satu staples dari sebuah gaming smartphone. Jadi kalian bisa mempermudah akses permainan dengan mengklik kiri kanannya. Ini cuman L1 R1 doang. Jadi buat yang mainnya banyak tombol, kayaknya itu bakalan agak lebih ribet karena ini bukan kiri kanan tapi cuma purely L1 R1 aja. Nah, smartphone-nya ini sendiri ditenagai sama Snapdragon 8 Gen 1, jadi cukup kekinian dan flagship banget. Tapi ya adalah drawbacks-nya sendiri dan mungkin akan gue bahas di video terpisah yang tentang tes performa Poco F4 GT buat main Genshin Impact. Biasanya serinya lancar nggak sih? Cuman gue lagi mikir kayaknya ada kata-kata yang harus diganti dari seri itu, tapi mungkin nanti aja lah dilihat ya apakah berubah apa enggak. Nah, untuk kameranya sendiri dia pakai 64 megapiksel di sensor utamanya. Dua-duanya sensor IMX depan belakang. Sisanya ada ultra wide 12 megapiksel sama makro sayang. Jadi nggak ada tele, nggak ada apa-apa. I'm not sure why, kenapa nggak pada milih telefoto sekarang jadi makro. Gimmick banget, dan itu sesuatu yang bahkan gue jarang pakai kecuali punya satu smartphone yang kerjanya tuh microscope. Itu jauh lebih bagus daripada semua makro yang ada. Ya udah gitu aja sih intinya. Kita balik lagi ke Poco F4 GT-nya buat main Genshin Impact sambil ngeroll Ito. Jadi sini nggak ada FPS, nggak ada apa-apa ya. Gue cuma akan memperlihatkan sedikit aja playstyle sedikit di sini. Kemudian kita coba gacha. Kalau dapat Cookie Shinobu ya gue seneng. Kalau nggak dapat ya udah. Targetnya bukan Ito. Dan kenapa bukan Ito? Actually gue tertarik sama nanti version 2.8 yang ada Klee-nya. Gue udah 2 rerun dan gak ngeroll Klee pada kala itu, belum nge-wailing banget. Jadi kayak oke. Gitulah. Jadi ini kenapa suaranya gak keluar ya? Oh, connect ke headphone Klee-nya di sana ya. By the way, yang ini tuh belum yang Poco Buds Pro. Ini masih yang Redmi AirDots 3 Pro. Jadi let me know deh, menurut kalian apakah gue perlu ngebahas lagi untuk Poco Buds Pro-nya, karena technically sama.
satu versi China, satu versi lokal, cuma bedanya ini nggak ada pop-upnya aja gitu. Harusnya sekarang audionya udah keluar. Oke, udah. Nah, kita terakhir masih di Child. Di sini kemarin kita habis ngetes unit yang berbeda, bukan smartphone sih sebenarnya. Kita lagi main-main iseng aja di sini. Dan ya, inilah kurang lebih performanya Poco F4 GT main Genshin Impact. To be frankly honest, to be bluntly honest, atau intinya buat sejujurnya aja ya, gua sendiri merasa performanya Poco F4 GT buat main Genshin Impact tuh is okay. Bukan perfect, memang bukan perfect. Penyebab bukan perfectnya itu pun juga karena MIUI, I have to say. Tapi kemampuan dari Poco F4 GT ini memang flagship. Dalam artian ya, ada trigger kayak gini tuh membuat ekstra lebih lagi, build-nya bagus, kameranya pun gue juga perlu akuin 64 megapikselnya oke, walaupun bukan 50 megapiksel yang lagi kekinian. Dan performanya cukup oke untuk smartphone yang bisa bertahan 43 fps dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa 40-an derajat aja, nggak lebih dari itu. Itu sesuatu yang gue sangat sayangkan dari Triple 8 dan juga 8 Gen 1 yang lainnya, yang kalau kita mau ngomongin gaming itu kadang nggak selalu soal FPS-nya mulus banget. Ini balik lagi, ini menurut gue pribadi, considering gue seorang casual gamer yang main Genshin Impact ya buat daily, lewatin task-tasknya aja, ngikutin story dan kawan-kawan, dan udah gitu, nggak terlalu kompleks gimana gitu. Dan performa 40 fps si 40 fps siapa namanya, si Poco F4 GT itu sesuatu yang ya apa boleh buat karena ini 8 Gen 1, tapi at the same time juga sebenarnya ada benefit ekstranya. Salah satunya ya ini, trigger ini mempermudah movement, lebih dynamic juga permainan playstyle orang, jadi nggak kaku gimana. Dan ini sesuatu yang gue rasa adalah sesuatu yang jarang sekali dinotis oleh gaming smartphone ya, kecuali yang memang udah proper gaming smartphone kayak Black Shark, ROG Phone. Tapi smartphone mainstream kayak Poco F4 bahkan termasuk, itu kan sedikit membelakan atau mendewakan gaming on the go, tapi mereka nggak punya kemampuan dari trigger seperti ini yang menurut gue sayang untuk sebuah smartphone sombong gitu tentang kayak performa kita tuh bagus, tapi nggak ada fitur gamingnya yang mendukung gitu kan. Jadi itu sebabnya gue pribadi sih, kalau kalian juga ngeh di channel tuh, sangat suka dengan gaming smartphone yang ada triggernya dan juga punya bypass charging, atau kayak di RG Phone itu ada colokan di bawah. Nah tapi I have to say kebanyakan buildnya kurang oke ya. Selain satu model yang gue sangat suka sampai sekarang adalah Black Shark 3 itu cakep banget, dan sampai sekarang gue menyayangkan model Black Shark jadi polos. Jadi boring gitu loh. Gue mengharapkan ada keberanian seperti itu lagi, apakah di Red Magic atau di ROG, tapi sepertinya so far that's out of the option. Ya gitulah. Nah kurang lebih, ya bukan kurang lebih sih ya, ini kita masih lagi lawan Child doang, ngetes doang. Kenapa? Karena gue udah clean sebenarnya, ini buat ngasih lihat simple performance-nya aja. Dari Barbaranya mati, ya udah nggak ada healer. Performanya dari F4 GT aja sih sebenarnya. Dan ya balik lagi, 40 fps untuk jangka waktu yang lama, dan untuk nggak kena deh. Dalam jangka waktu yang lama itu is a fun thing. Maksudnya daripada kita harus menahan panas dan segala macam, ya selama bisa stable, catatannya stable ya. Catatannya stable ya. Kalau nggak stable ya sama aja gitu kan maksudnya. Kalau stable ya is okay gitu loh. Nggak usah dipusingin kok powernya rendah gitu. Again, balik lagi, ini adalah pendapat gue pribadi, karena bukan hardcore gamer banget. Dan menurut gue ngetes Genshin untuk flagship smartphone yang gue incer sekarang adalah stabilitas dan kenyamanan, nggak lagi soal high performance. Nah ini sebenarnya juga kalian bisa tweak lagi dikit di settingannya, either itu medium atau gimana buat ngasih performa yang jauh lebih baik. But so far 40 fps di
Poco F4 GT dan juga sebenarnya bukan Poco, sorry, Xiaomi 12 dan semua keluarganya Xiaomian yang pakai 8 Gen 1 tuh nge-stuck di 43 fps. Ya, baik lagi kalau misalnya memang mau istilahnya kayak kalian udah bayar untuk the whole thing di CPU-nya, kenapa nggak bisa diutilize 100%? Ya itu wajar buat kalian ngamuk juga sih. Intinya ya sangat disayangkan si Xiaomi dan Poco melalui MIUI membatasi itu. Tapi ya bagi gue sendiri kalau buat main game it's okay, yang penting jangka panjangnya, karena gue main Genshin kalau lagi serius ngikutin story dan segala macam bisa sejam 2 jam. Kalau udah terlalu panas dan baterainya boncos, mending main di PS5 atau di PC gitu lah, atau di laptop gaming or anything lah. Atau PS4 juga bisa. Nah, still waiting for Switch version, MiHoYo kalau kalian mendengarkan, which sometimes I know kadang main juga ke channel ini. Kapan versi Switch-nya? Kapan? Oke, ya udah gitu aja, nggak usah terlalu lama-lama buat iseng fun play-nya doang. Kita ke salah satu area yang masih clean banget di Mondstadt. Kok clean sih? Kita mau ngeroll siapa sih? Cookie Shinobu kan kok clean? Itu version 2.8. Ya udah, kita ke Rito kalau gitu. Rito. Oke. Ya gitu sih intinya. Untuk main Genshin Impact gue still fine dengan 43 fps dan kawan-kawan. Oh ya, ini settingannya langsung otomatis di performance mode. Nggak otomatis, sorry, ini kita masih boost sendiri, dan itu memperlihatkan sesuatu yang lebih baik. Ini bahkan dia bisa sampai 60 fps muncul. Menarik ya. Oke, ini something yang agak baru. Waktu F4 GT launch kemarin gue belum lihat versi game turbo seperti ini. Coba kayak gimana, nanti gue jadi penasaran juga. Let's see ya di video yang lancar nggak sih main Genshin Impact di Poco F4 GT. Buat lihat sebenarnya beneran 60 fps apa bohong gitu. Ini so far dia bilangnya sih, kalau ini enaknya ada grafiknya nih sekarang. Ada grafiknya bisa kelihatan. Jadi bisa ketahuan sebelumnya tuh apa. Biasanya itu cuma angka doang dan waktu kita buka tuh ngeriset. That's interesting. Sesuatu yang baru gue sadari di sini juga, kayak wow, oke. Looks fun. Oke, kita ke, gue agak lupa sebenarnya biasanya si Ito dan kawan-kawan tuh mainnya di mana sih? Gue di Rito. Tapi udah, kita tengah-tengah sini aja. Kita gacha. Nah, hampir screen record nggak ya? Screen record supaya bisa bikin oke. Nah, kita coba aja ngegacha. Satu kali dulu, ini kebetulan ada 10, bisa langsung. Let's go. Masih ungu. Actually gue cuma berharapkan ungu, minimal dapat Cookie Shinobu. Dan ini gue akan roll sampai at least ada 1 bintang 5 kalau keluar, buat nge-PT hard PT. Kalau misalkan ini nggak dapet di sini itunya kan, kalau di PT berarti gue bisa dapet soft PT. Oke. Wish lagi 10. Masih ungu. Mau skip aja nggak ya? Nggak deh, kita pelan-pelan aja. Ini siapa? Chongyun. Dan lucunya kadang gue kesulitan mendapatkan bintang 4 yang common di sini. Bahkan dapat Goro lagi dong. Oke. Next. Masih ungu. Kujosara lagi, buset. Kujosara udah kebanyakan, Pak. Saya butuh Cookie Shinobu-nya. Alasan pengen Cookie Shinobu bukan karena dia meta atau apa sih so far ya. Gua belum lihat dia punya preset. Oke, udah dapat Cookie Shinobu-nya, hore. Bukan meta atau apa. Tapi gue suka aja dengan art style-nya dan segala macam, dan I'm just collecting some waifus. Oke, next. 1600 lagi. Masih ungu. Oke. Ini berapa sih? 40 ya. Terakhir kalau salah tuh benar-benar pas sampai reset 40. Oke. Kayaknya udahlah. Udah, gue cukup deh daripada terlalu ini. Nanti berikutnya ternyata gue dapet di soft PT, sayang. Ya, jadi itu gue cuma mau nyobain ngeroll Shinobu doang. Again, just having fun. Dan
mau koleksi para waifu doang. Kenapa nggak Ito ya? Karena dia bukan waifu, dia husbando. Apakah berarti itu jelek? Enggak juga sih, karena nggak cocok sama playstyle doang. Kalau misalkan cocok mungkin bisa juga gua roll sih. Kayak siapa? Diluc dulu. Oke. Cakep sekali. Kamu Kishinobu. Ya, maaf ya. Ketika makhluk wibu ini satu lagi itu pasti agak heboh sendiri. Oke, ya kurang lebih gitu aja. Just a random video, short random video buat ngasih lihat Poké 4GT pas nge-roll di sini. Performance-nya rata-rata kalau kita lihat tabel ini berarti dia memang di 40-an sebenarnya, bukan tabel sih grafiknya. Jadi it's interesting to see kenapa di idle dia bisa nyampe 60 fps. Untuk ini kan bisa kayak ilusi mata ketika Genshin-nya lagi diem tuh ini 60 fps flat loh. Kalau boleh jujur ya. Tapi nanti kita coba pakai tools yang lebih reliable juga. Kita pakai PerfDock sekarang. Balik lagi ke PerfDock, sorry. Akhirnya dapat akses PerfDock lagi. Ya, kita cobain aja dengan PerfDock untuk bisa ngeliat grafiknya lebih paten kayak gimana. Sebelum bisa ngejudge total bahwa setelah update baru gimana nih Poké 4GT, beneran fake 60 atau true 40? Oh, buset, kedekatan nama mic, maafkan. True 60 atau fake 60. Yaudah, gitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan rambling gue yang gak jelas kadang. Tapi yang penting gue cuma mau memperlihatkan performa Genshin Impact di Poké 4GT. Salah satu smartphone gaming yang gue sendiri merasa sangat menarik. Sebenarnya sangat menarik kayak gini. Desainnya cakep, fiturnya lumayan, dan to be honest, gue suka sama kameranya. Dan mungkin buat yang nanti penasaran juga, selain video Genshin Impact, seperti biasa gue akan membawakan 2 video klasik kita. Yaitu yang pertama, video ngetes foto kameranya di studio. Karena sekarang kita juga udah ada Gunya Studio buat moto-moto lebih bebas, dan kita punya benar-benar tools profesional in terms of lighting, stand, dan segala macamnya. Jadi itu bakalan mempush capabilities dari si kamera ini juga gimana sih kalau misalnya dipakai memang sama profesional. Karena kan kalau buat yang general audience sudah banyak lah ya. Nah, kita ganti. Gimana kalau memang profesional, dan apabila kalian wibu mungkin bisa kepikiran mau bawa HP ini aja dengan kameranya ke event, bisa nggak ya dapat foto-foto cosplay yang oke gitu. Nah, itu juga gue penasaran. Dan yang satu lagi adalah salah satu video yang mungkin Poco fans yang nonton video kita juga mulai gregetan kok lama nggak ngetes, adalah ngetesin Bandori dan juga Proseka di smartphone ini. Jadi game rhythm games untuk di Poco 4GT. Beneran gak sih ini jadi smartphone gaming atau ternyata tetap Bandori dan segala macam keok? Well, let's see deh. Yaudah gitu aja. Ditunggu aja videonya, dan akhir kata gue mau bilang terima kasih udah nonton video kali ini. Biasanya nggak gitu, apa ya, kok aneh ya? Oh ya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Terutama buat ngetesin Poké 4GT dengan beragam game lainnya. Dan yang punya pertanyaan jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter. Jangan lupa follow sosial media kita juga di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very Cookie Shinobu dan Poké 4GT signing out. See you on the next video. Bye-bye. Lucu sekali. Lucu sekali. Hilang. Iya.